Tuh Pak. Berusaha sih Pak ya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada dua pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum puasa di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya, dan siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sunnah-sunnahnya, dan apa saja yang membatalkan puasa telah kita bahas. Alhamdulillah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari, khususnya untuk pribadi dan juga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sama. Baik. Masih rewel kayaknya. Harus dipegang kayaknya. Metro malah. Cek. Kalau ndak pakai mic kedengeran Bu nggih? Enggak usah berarti. Enggak usah pakai mic berarti. Baik. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sosok yang kita tauladani, kita ikuti baik dalam ibadah ataupun muamalah bersama manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dan ada beberapa hal yang kemarin luput, ya. Salah satu adab di dalam adab ketika puasa adalah tatkala kita berbuka disunnahkan untuk membaca sebuah doa. Yang mana doa ini yang telah disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berbuka, beliau mengatakan, "Dhahabadh dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Nah, ini perlu dihafal Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, sebelumnya tatkala kita berbuka, kita ucapkan bismillah. Maka tatkala setelah mengucapkan bismillah kita teguk air minum atau kita makan kurma sunnahnya, barulah kita membaca dhahabadh dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini doanya pendek, nanti bisa cari di Google, ya. Apa doa untuk orang yang berbuka puasa. Kemudian kita masuk pada pembahasan apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-ghusl litabarrud, mandi untuk mendinginkan badan. Bukan mandi untuk minum, Pak, tapi mandi untuk mendinginkan badan, atau istilahnya gebyuran. Ya, hal ini diperbolehkan, tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Ya, selama airnya tidak diminum. Nah, kalau diminum beda lagi, Pak. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'iyah, tatkala seseorang berendam, ya, kalau tadi mandi, Pak, kalau mandi mengguyurkan air dari kepala sampai bawah. Tapi kalau seandainya berendam,
atau renang, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan makruh hukumnya. Kenapa? Karena kalau seandainya air itu masuk dari jalur yang lainnya, bukan jalur hidung ataupun mulut, bisa jadi lewat jalur bawah, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan telah batal puasanya. Itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Ya. Akan tapi poin yang paling penting adalah tatkala seseorang merasakan panas, jam 12 siang, panas-panasnya dalam terik matahari, sebelum sholat duhur pengen mandi dulu biar badannya dingin, maka ini tidak mengapa. Tapi jangan ngambil kesempatan untuk minum di kamar mandi, nggak boleh, kan ngoten. Nah, kemudian yang kedua, adapun hadisnya diriwayatkan oleh Abi Bakar ibn Abdurrahman dari beberapa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para sahabat mengatakan, dahulu kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bil arji, yaitu nama sebuah tempat, ala ra'sihil ma' wa huwa sha'im minal atashi au minal harri, bahwa kita melihat kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu basah, ya, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, ini menunjukkan bahwa mandi hanya untuk mendinginkan badan tidak mengapa bagi orang yang berpuasa. Kemudian perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah al-madmadatu wal istinsyaqu min ghairi mubalaghah. Al-madmadah artinya berkumur, wal istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Nah, ini kasusnya ketika seorang berwudu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Karena tatkala kita berwudu disunahkan apa? Untuk berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, wa balighu fi istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah kalian untuk memasukkan air ke dalam hidung selama kalian tidak berpuasa. Maka para ulama kemudian mengatakan, oh berarti kalau berpuasa disunahkan masih sama, disunahkan cuma tidak boleh untuk berlebih-lebihan. Artinya sekedarnya saja masuk ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Dan ini perlu latihan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Memasukkan air ke dalam hidung, mungkin ketika pertama-tama masuk ke ke dalam langsung. Kalau seandainya kita berusaha untuk mencobanya, melatihnya, insya Allah akan mudah. Apalagi ketika berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah al-hijamah. Nah, apa itu hijamah? Yaitu bekam. Masya Allah, ini termasuk tibbun nabawi, pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara bekam. Ya. Panjenengan kalau seandainya ngertos, ya alat bekamnya itu untuk mengambil darah-darah kotor yang ada di tubuh atau bahkan ada di titik yang ada di kepala. Ya. Itu semuanya ya untuk mengeluarkan darah-darah kotor yang ada di tubuh manusia. Dan subhanallah, banyak sekali penyakit-penyakit yang diderita seseorang kemudian hilang biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Ada yang model disayat sedikit-sedikit, ada yang menggunakan seperti pen ditusuk dengan jarum. Ya. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mencoba. Ya. Kalau pusing bu, bisa nanti di titik kepala. Ya. Ada bagian pelipis, bagian atas juga ada. Bagian punggung juga ada, kaki pun juga ada. Ya. Inilah tibbun nabawi, pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang hijamah, orang yang berbekam,
tidaklah membatalkan puasa. Sebagaimana dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ihtajama Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijamah wa huwa shaim, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Akan tetapi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, dimakruhkan bagi yang dikhawatirkan dia tidak kuat untuk berpuasa atau dalam keadaan lemah, maka tidak diperbolehkan, bahkan dimakruhkan bagi mereka. Ya. Artinya apa? Diperbolehkan bagi mereka yang kuat. Ya. Ketika merasa kok di bagian tubuh ini pengen dikeluarkan darah kotornya, kemudian dia dalam keadaan berpuasa dan kuat, maka tidak mengapa, monggo, tidak masalah. Tapi kalau seandainya khawatir, nanti kalau seandainya bekam ternyata malah semaput, ya, atau pingsan, atau ternyata malah pusing, ya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-qublatu wal mubasyaratu liman qadira ala dhabti nafsihi. Boleh bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dengan catatan mampu untuk menahan hawa nafsu atau sekedar ciuman biasa. Kalau seandainya nggak mampu, Pak, apalagi yang masih jomblo, Pak, seperti saya, nggak boleh, Pak. Ya. Apalagi kalau jomblo, nggak boleh lagi mau nyium siapa, kan seperti itu. Ya. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Tapi bagi siapa saja, ya, suami yang mampu untuk menahan hawa nafsunya, ya, contohnya pengen safar atau pengen pergi kerja, Dek, saya tak pergi kerja dulu ya, atau Ma, atau Bu, maka kemudian mencium istrinya tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, beliau mencium, wa yubashir wa huwa shaim, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini yang dicium siapa? Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana amlakuhum liirbihi. Nah, dan beliau mampu untuk menahan syahwat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa berikutnya adalah ayyusbiha junuban, yaitu, ya, tatkala seseorang di pagi harinya di bulan Ramadan, ya, ternyata dalam keadaan junub. Artinya apa, Pak? Malamnya dia mimpi basah atau berhubungan badan, ternyata lupa mau mandi dan ternyata sudah selesai adzan, maka tidak membatalkan puasa junub dia. Ya. Tapi yang membatalkan puasa adalah tatkala dia berhubungan badan sudah masuk di waktu subuh sampai sebelum terbenamnya matahari. Itu yang membatalkan. Tapi kalau seandainya ternyata dia tidur, kemudian mimpi basah atau berhubungan badan dengan istrinya, lupa, belum mandi, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari dalam keadaan junub, ya, kemudian beliau mandi dan beliau melanjutkan puasanya. Jadi
ketika pagi hari di bulan Ramadan seorang laki-laki ataupun ya wanita dalam keadaan junub, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan apa? Ketika berhubungan badan di waktu puasa, itu yang membatalkan. Terlebih lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, contoh seandainya ternyata di siang hari ada orang yang tidur, kemudian mimpi basah, ya, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena hal tersebut di luar dari kemampuan dia. Dia dalam keadaan tidur, kemudian mimpi basah. Ya. Adapun kalau jima, nah ini baru yang membatalkan. Seperti itu. Kemudian al-wisalu ila sahur. Ya. Al-wisalu ila sahuri, yaitu apa? Menyambung puasa. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu fa ayyukum arada ayyusila falyuwasil hatta sahra." Qalu, "Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah." Qala, "Lastu kahayatikum. Inni abitu li mut'imun wa yut'imuni wasakin yasqini." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, boleh ya bagi kalian untuk menyambung puasa kalian dengan catatan hanya sampai sahur saja. Ya ada Pak, karena saking orang itu pengen beribadah kepada Allah, pengen nyambung puasanya, nggak mau membatalkan puasanya. Maka Rasulullah SAW memberikan toleran, ya, atau membolehkan dengan catatan nanti ketika sahur kamu harus makan sahur. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Loh, ya Rasulullah, panjenengan kok melanjutkan dari satu hari ke hari yang lainnya tanpa berbuka?" Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? "Lastu kahayatikum." Aku itu tidak sama seperti kalian. Walaupun kalian melihat aku tidak berbuka, akan tetapi Allah tabaraka wa taala telah memberikan diriku makanan. Itu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, yang mana kita itu adalah hamba yang lemah, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya yang diperbolehkan adalah as-siwak, bersiwak atau menggosok gigi. Ya. Kalau siwaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari pohon siwak Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan alhamdulillah banyak dijual di Indonesia pun sekarang sudah ada banyak ya di toko-toko herbal banyak yang menjual siwak. Apalagi biasanya kalau orang lagi umroh atau haji, ya oleh-olehnya siwak biasanya. Nah, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Dengan catatan Bu, jangan sampai siwaknya dimakan, nggak boleh. Ya. Apalagi kalau sikat gigi, mau pakai odol monggo, tapi jangan sampai ditelan, nggak boleh. Kan ngoten. Ya, saking ngerasakan wah enak ini, manis-manis seger, akhirnya dimakan, nggak diperbolehkan. Ya. Kapan diperbolehkannya? Hanya sampai di mulut saja. Walaupun menurut mazhab Syafi'iyah hal ini makruh hukumnya. Ya. Tidak sampai membatalkan, hanya saja makruh, tidak disukai. Ya, kalau pengen bersiwak untuk kehati-hatian, yaitu setelah sahur, sebelum adzan subuh, monggo silahkan. Sebelum masuk waktu subuh, silahkan untuk bersiwak atau gosok gigi dengan odol atau pasta gigi.
Kemudian ya, inilah perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Saya ulangi, yang pertama adalah mandi untuk mendinginkan badan. Kemudian yang kedua, al-madmadatu wal istinsyaq, memasukkan air ya, berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian al-hijamah, bekam. Kemudian mencium istrinya tanpa adanya syahwat. Kemudian yang kelima ya, dalam keadaan junub di pagi hari. Kemudian yang berikutnya adalah wisal, menyambung puasa akan tetapi hanya sampai sahur saja. Adapun kalau lebih daripada itu maka syariat melarangnya. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, la tuwasilu, janganlah kalian menyambungkan puasa kalian kecuali sampai sahur saja. Kemudian yang terakhir adalah as-siwak, ya, menggosok gigi. Maka ini diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian ya, kita masuk pada hari-hari yang disunnahkan untuk puasa. Puasa apa saja yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah. Baik. Baik. Baik, insyaallah setelah ini. Sebenarnya pembahasan sunnah-sunnah puasa ya, puasa-puasa sunnah harusnya kita bahas ketika di awal bulan Sya'ban, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban disunahkan kita untuk memperbanyak puasa. Akan tapi tidak mengapa, kita akan membacanya. Yang pertama adalah puasa sittatun minasyawwal. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah ini Pak, nanti setelah Ramadan diusahakan. Setelah Ramadan kita puasa Syawal. Ya. Bagi ibu-ibu yang haid ketika di bulan Ramadan, kemudian ternyata tanggal 1 itu sudah bersih, para ulama ada yang mengatakan yang lebih utama adalah puasa Syawal terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktu untuk mengqadha, waktu untuk membayar hutang itu tidak hanya di bulan Syawal, tapi di bulan-bulan yang lainnya diperbolehkan. Ya, maka yang bagi ibu-ibu ya, yang di bulan Ramadan qadarullah ada halangan, kemudian di bulan Syawal ada kesempatan untuk puasa Syawal, puasa terlebih dahulu 6 hari di bulan Syawal. Dan tidak harus berturut-turut Bapak Ibu sekalian. Boleh hari tanggal 2. Kalau tanggal 1 nggak boleh puasa. Tanggal 2 puasa, tanggal 3-nya ya sudah, karena kumpul keluarga nggak puasa terlebih dahulu. Tanggal 4 puasa lagi. Tanggal 5 puasa, 6 enggak masalah. Yang penting 6 hitungan ini adalah di bulan Syawal. Kemudian Yaumu Arafah li ghairi hajj. Ya, puasa hari Arafah bagi yang tidak haji. Kenapa, Pak? Karena Arafah ya otomatis nanti setelah bulan Syawal nanti. Di bulan-bulan haji. Maka bagi yang tidak haji dan qadarullah ya, semoga Allah tabaraka wa taala mengizinkan kaum muslimin di seluruh dunia untuk haji tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka kita disunahkan untuk puasa Arafah. Dan luar biasa, Bu, pahala bagi orang yang mau berpuasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau pun menjawab, yukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah, dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. 1 tahun di tahun yang lalu dan di tahun berikutnya. Masya Allah ya.
Ini pahala bagi orang yang puasa Arafah. Kemudian ya, disunahkan juga untuk puasa di bulan Asyura. Ya. Bulan Asyura, di bulan Muharram. Monggo nanti ketika waktu Asyura ya, kita disunahkan untuk berpuasa. Dan pahalanya pun tidak kalah dengan puasa Arafah. Yaitu apa? Rasulullah SAW mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lampau. Nah, itu puasa Asyura. Kemudian puasa sunnah yang lainnya adalah siyamu aktsaril Muharram. Ya, puasa di bulan Muharram. Artinya apa? Puasa di bulan Muharram di sini yaitu ya, puasa-puasa sunnah yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti puasa Daud atau puasa Senin Kemis, maka hal tersebut diutamakan di bulan Muharram. Ya, diperbanyak di bulan Muharram. Kemudian puasa aktsaru Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Sama, Pak. Artinya apa? Tidak ada kekhususan puasa, oh ini puasa Sya'ban, tidak ada. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud puasa di bulan Muharram atau puasa di bulan Sya'ban adalah seseorang memperbanyak puasa di sana. Yang mana puasa tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi kita katakan ada puasa Daud. Monggo, Pak. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid. Maka itu kita perbanyak ketika di bulan Muharram ataupun bulan Sya'ban. Ya. Dan kemudian puasa sunnah yang lainnya adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa berikutnya adalah 3 hari di setiap bulannya atau yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Kemudian yang terakhir adalah puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa atau yang kita kenal dengan Daud, ya, puasa Daud. Inilah puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian pembahasan yang terakhir insyaallah taala yaitu bagi wanita yang mereka itu ketika di bulan Ramadan dalam keadaan nifas atau mungkin dalam keadaan haid atau dalam keadaan menyusui, maka bagaimana hukumnya? Taib, para ulama mengatakan ya secara singkatnya ya. Untuk wanita yang haid ya, maka para ulama mengatakan untuk mengganti di bulan yang lainnya. Tapi bagi wanita yang nifas ataupun yang yang menyusui, maka dilihat Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ketika anak tersebut tidak disusui mengkhawatirkan keadaan sang bayi, maka harus membatalkan puasanya. Begitu pula yang hamil. Kalau seandainya ternyata menjadi gangguan bagi anak, maka pun juga diperbolehkan. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Apakah dia harus mengganti di bulan yang lainnya ataukah tidak? Atau membayar diah? Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa wanita tersebut harus membayar fidyah dan harus mengganti puasanya. Kemudian pendapat berikutnya ada yang mengatakan cukup dengan membayar fidyah. Ya. Wallahu taala alam bisawab.
yang paling yang paling kuat dalam hal ini adalah seorang wanita ya tatkala dalam keadaan nifas dan lain sebagainya, maka cukup membayar fidyah tanpa mengganti di bulan yang lainnya. Ya, adapun bagi wanita yang haid, maka nggak ada membayar fidyah, tapi dia harus mengganti di bulan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, seperti itu pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Semuanya datang dari pribadi dan kurangnya ilmu, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang ada yang harus kita pelajari. Ya. Dan kalau seandainya ada kesalahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya adalah orang yang alhamdulillah terbuka untuk dikritik ataupun diberikan masukan. Karena tidak ada yang namanya manusia yang sempurna. Terkadang kita menyebutkan sebuah perkataan ulama, ternyata di kemudian hari kita tahu ternyata pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Maka kita tidak mengapa untuk kembali kepada pendapat yang benar. Inilah tujuan kita di dalam menuntut ilmu, tidak lain tidak bukan adalah agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya pengen dekat Pak sama Allah, kalau seandainya pun salah, kita nggak ada istilahnya malu. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Itulah yang dapat kita sampaikan. Kemungkinan ada pengumuman dari Bapak Abu Fauzan, ya, Pak Budi, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Monggo.